Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari kelas 1C, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk merangkum kembali hasil makalah kelompok kelima guna memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung membahas hasil rangkuman saya. Check it out. Untuk yang pertama yakni memahami waktu. Waktu adalah serangkaian proses pada suatu kejadian, perubahan atau keadaan saat berlangsungnya suatu benda. Sedangkan menurut Kamus Kontemporer Arab Indonesia menjelaskan waktu merupakan masa atau zaman. Menurut ilmu fisika, waktu adalah dimensi yang memungkinkan dibedakannya dua peristiwa identik namun berlainan yang berlangsung pada titik yang sama dalam ruang atau space time. Selang antara dua peristiwa tersebut membentuk pengukuran dasar pengukuran waktu. Pengukuran waktu memerlukan skala dan satuan. Ukurannya dapat dibuat dengan mengacu pada peristiwa yang berulang, yang menandai interval, dan peristiwa yang unik penunjukan awal skala. Peristiwa alamiah menyediakan titik acuan nyata, dan yang paling sederhana ialah peredaran astronomi, pergantian siang dan malam, serta pergantian musim. Nah, selanjutnya yakni pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan mendatang. Pembangunan berkelanjutan harus memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup serta kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Nah, dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan berkelanjutan, yakni kegiatan pembangunan menimbulkan dampak yang positif maupun yang negatif. Serta dampak positif ini, pembangunan dapat diketahui melalui indikator ekonomi, indikator kualitas hidup, serta indikator gabungan. Dampak negatifnya pada umumnya ditandai dengan kerusakan lahan seperti penggundulan hutan, pengersangan lahan, pencemaran, pemanasan global, dan penipisan lapisan ozon. Nah, berikut beberapa contoh tentang dampak positif dari pembangunan berkelanjutan. Nomor 1 yakni menambah penghasilan penduduk sehingga meningkatkan kemakmuran bagi para penduduk. Yang kedua yakni perindustrian menghasilkan aneka barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, perindustrian memperbesar kegunaan bahan mentah. Yang keempat, usaha perindustrian dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi para penduduk setempat. Yang kelima, mengurangi ketergantungan negara pada luar negeri. Serta yang terakhir, dapat merangsang masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan tentang perindustrian. Selanjutnya yakni perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah. Pada hakikatnya manusia tidak bisa berhenti pada suatu titik tertentu sepanjang masa, yang artinya mereka akan selalu mengalami perubahan, baik itu perubahan yang cepat ataupun yang lamban, maupun perubahan yang kecil maupun perubahan yang sangat besar. Berikut merupakan proses perubahan sosial yang bisa terjadi di masyarakat dalam kondisi dan jangka waktu yang tertentu. Yang pertama ada difusi. Difusi merupakan sebuah proses penyebaran berbagai unsur pembentuk sosial dan kebudayaan, yakni berupa ide, keyakinan, dan hal lainnya. Yang kedua yakni akulturasi, yang merupakan proses perubahan sosial yang terjadi karena masuknya suatu kebudayaan asing ke dalam sekelompok masyarakat, sehingga unsur budaya asing itu diterima dan disesuaikan dengan kebudayaan asli masyarakat tertentu. Yang ketiga ada asimilasi, yang merupakan proses perubahan sosial yang timbul jika ada dua individu atau kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda kemudian berinteraksi dengan intensi dalam jangka waktu yang lama.
Yang keempat yakni akomodasi, yang merupakan proses perubahan sosial yang menunjukkan keseimbangan dalam hubungan sosial antar golongan yang berkaitan dengan norma atau nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Mungkin hanya sekian yang dapat saya rangkum dari makalah kelompok kelima mata kuliah konsep dasar ilmu pengetahuan sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya Muhammad Rizky, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.